Musa masih berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, dan mintalah keringanan lagi." Aku pun berkata, "Aku telah berulang kali menemui Tuhanku. Aku merasa malu terhadapnya." Keutamaan sholat. Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling penting dan wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berdiri, ruku, sujud, dan duduk, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang telah ditentukan. Sholat memiliki beberapa keutamaan dan manfaat, antara lain, sholat adalah cara untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun dan memohon rahmat-Nya. Sholat dapat membersihkan jiwa dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sholat dapat meningkatkan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga dapat mengendalikan hawa nafsu dan mencegah perbuatan maksiat. Dalam Al-Quran, sholat disebutkan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Seandainya seorang muslim memahami secara hakiki peristiwa diterimanya wahyu sholat, pastilah tak ada seorang pun dari mereka yang meremehkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan dan meninggikan kedudukan syariat ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW menerimanya dengan cara berbeda, yaitu bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat inilah satu-satunya syariat yang Rasulullah meminta keringanan dari penunaiannya. Perjalanan Isra Mi'raj. Pada malam 27 Rajab, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian naik melintasi 7 langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari perjalanan Isra Mi'raj adalah bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Di tempat itulah Rasulullah menerima perintah salat 50 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat." Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad menunggangi buraq, yaitu hewan yang memiliki sayap dan berkecepatan tinggi. Beliau melintasi 7 lapis langit dan bertemu dengan beberapa nabi lain di setiap langitnya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan nenek moyang manusia. Di langit ini, Nabi Adam menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang para nabi dan rasul yang akan datang setelahnya. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keduanya merupakan nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing bangsa Israel. Di langit ini, Nabi Isa menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang mukjizatnya, yaitu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing bangsa Mesir. Di langit ini, Nabi Yusuf menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang mukjizatnya, yaitu menafsirkan mimpi. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris merupakan nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing bangsa Mesopotamia. Di langit ini, Nabi Idris menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang mukjizatnya, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun merupakan nabi yang diutus oleh Allah untuk membantu Nabi Musa dalam membimbing bangsa Israel. Di langit ini, Nabi Harun menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang mukjizatnya, yaitu mengubah tongkat menjadi ular. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di langit ini,
Nabi Musa menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang mukjizatnya, yaitu membelah Laut Merah. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing bangsa Arab. Di langit ini, Nabi Ibrahim menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang mukjizatnya, yaitu menghancurkan berhala-berhala di Mekah. Setelah melintasi 7 lapis langit, Nabi Muhammad kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah untuk melakukan salat 50 kali. Saat hendak turun, di langit ke-6 Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan beliau bertanya, "Apa yang telah diperintahkan padamu?" Rasulullah menjawab, "Aku diperintahkan sholat 50 waktu setiap hari." Musa berkata, "Sungguh umatmu takkan sanggup melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari. Dan aku demi Allah telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelummu. Aku telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Aku kembali naik dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 sholat menjadi 40. Lalu aku turun dan bertemu Musa. Dia berkata, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Aku naik dan kemudian diperintah dengan 30 kali sholat setiap hari. Kemudian Musa kembali berkata, "Kembalilah kepada Rabb-Mu, mintalah keringanan untuk umatmu." Aku naik lagi, dan akhirnya aku diperintahkan dengan 20 kali setiap hari. Aku pun kembali kepada Musa dan dia berkata, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Aku diperintahkan dengan 10 kali sholat dalam sehari." Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Sungguh aku telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu. Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan lagi untuk umatmu." Aku terus mondar-mandir antara Tuhanku dan Musa, hingga akhirnya Allah berfirman, "Hai Muhammad, sholat yang kuwajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam. Pahala tiap-tiap sholat itu digandakan 10 kali lipat. Maka dari itu, mendirikan sholat 5 kali sama saja dengan mendirikan sholat 50 kali. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Andaikan dia melakukannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu keburukan, namun dia tidak jadi melakukannya, maka keburukan tersebut tidak dicatat sama sekali. Akan tetapi, jika dia melakukannya, maka hanya dicatat satu keburukan saja." Kemudian aku turun lagi menemui Musa dan memberinya penjelasan. Musa masih berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Aku pun berkata, "Aku telah berulang kali menemui Tuhanku. Aku merasa malu terhadapnya." Sobat Cerita Lama, masihkah kalian mengeluh dengan sholat 5 waktu? Yang jika tidak ada keringanan dari Allah, maka kita akan melakukan sholat 50 kali. Maha suci Allah yang telah memberi keringanan sholat pada kita umat muslim. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu tombol like, komen, dan subscribe ya. Semoga kita menjadi golongan umat yang dirindukan Rasulullah di akhirat kelak.